sudahlah habitat di sana dihancurkan begitu besar, ini ditambah lagi dengan diundangnya orang asing untuk tinggal di sana, itu artinya juga ingin menghancurkan kebudayaan secara terang-terangan. Selamat datang di YouTube channel Firman Panipahan. Di pertemuan ini saya ingin membahas satu isu, yaitu berita yang disampaikan oleh detik.com tentang ajakan Pak Jokowi terhadap warga Singapura untuk tinggal di IKN, Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya akan mengajak Anda berpikir untuk dengan cara saya untuk mengulas berita tersebut. Kendati berita itu sifatnya politis, tapi kita lepaskan segala macam kepentingan itu ya, agar kita lebih netral atau lebih sehat dalam berpikir dan menilai gitu. Pertama adalah di dalam pidato itu atau di dalam berita yang dituangkan oleh detik.com kira-kira berbunyi begini, bahwa Joko Widodo sebagai presiden menyampaikan kepada audiens bahwa di Indonesia akan ada dan sedang ada atau sedang proses pembangunan yang mungkin sudah tahapannya sudah di atas 50% ya, yaitu tentang IKN. Kita tahu IKN itu adalah ibu kota yang akan menjadi pusat industri, pusat ekonomi, dan pusat politik di Indonesia. Itu bayangan Jokowi tentang itu. Beliau memaparkan sejumlah data tentang IKN. Kemudian beliau menawarkan kepada warga Singapura untuk tinggal di IKN. Ada apa itu ya? Itu pertama. Beliau menyampaikan begini, kira-kira ayo apalagi, tunggu apalagi, kira-kira begitu bahasanya. Ayo segera tinggal di IKN, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Begini, saya akan mengajak Anda berpikir. Pertama, kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa? Kenapa Jokowi mengajak orang-orang Singapura untuk tinggal di IKN? Atau terlepas dari orang Singapura. Nanti kalau kita bicara Singapura, artinya kita mengingat bahwa beberapa pekan yang lalu telah ribut kan tentang pasir yang dijual di Singapura. Oke, kita jangan bicara Singapura dulu. Tapi orang asing yang diajak oleh Joko Widodo untuk tinggal di IKN. Ada apa? Gitu kan? Apakah tidak ada warga yang mau tinggal di sana? Warga Indonesia maksud saya. Itu pertama. Atau ada sesuatu yang dibalik itu? Kita perlu curiga gitu kan? Perlu curiga. Curiga dalam pengertian bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencari kebenaran yang disembunyikan. Apa sih yang terjadi? Kenapa Pak Jokowi menawarkan orang asing untuk tinggal di IKN? Ya, kemungkinan jawaban pertama adalah bukan tidak adanya warga Indonesia yang mau tinggal di sana, bukan tidak ada. Tapi IKN itu dalam permasalahan, dalam persoalan besar gitu. Kemungkinan besar adalah warga kita di Indonesia menolak hal itu. Banyak hal-hal yang terjadi di belakang. Sehingga Jokowi sebagai presiden mengajak orang asing tinggal di sana. Saya tidak mengerti maksudnya, apakah ingin membuktikan bahwa orang asing aja mau loh di sana apalagi kita. Apakah itu hanya sebagai pancingan saja dan sebagainya. Itu jawaban pertama. Yang kedua, kenapa Jokowi mengajak orang asing di sana? Apakah tidak ada investor yang mau menginvestasikan usahanya di sana, sehingga mengajak orang asing dengan tawaran tinggal di sana? Kalau sudah ditawarkan, artinya banyak hal yang bonus kan gitu, karena ditawarkan, bukan orang yang mendaftar diri, tapi dia ditawarkan. Artinya ada yang spesial. Ketika orang asing datang akan dispesialkan.
kan gitu. Kenapa dispesialkan? Ya karena sebagai pancingan supaya orang berinvestasi di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Singapura? Ini tadi sempat saya singgung sedikit lah bahwa kenapa Singapura ya, kita berapa pekan yang lalu, berapa bulan yang lalu menjual pasir besar-besaran kan di sana, yang kemudian banyak menuai protes bahwa pengerukan pasir di laut itu mengakibatkan musnahnya beberapa apa namanya habitat di laut, kemudian bisa menyebabkan hancurnya pulau-pulau kecil. Wow, kalau pulau-pulau kecil tenggelam itu artinya penyedotannya itu sangat 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 besar. Tenggelam bos, itu mengakibatkan luar biasa. Apalagi banyak banyak hal itu. Kenapa Singapura? Mungkin di dalam pikiran Pak Jokowi menganggap bahwa hanya Singapura yang rasional untuk diajak, yang lebih rasional karena kita sudah mengekspor banyak bahan mentah di sana. Sehingga Singapura mungkin di dalam pikiran Pak Jokowi akan merasa memiliki hutang budi yang itu sangat kanak-kanak sekali cara berpikirnya. Nah itu kira-kira beberapa jawaban kenapa Joko Widodo mengajak orang asing dan atau mengajak orang Singapura untuk tinggal di IKN. Selain IKN itu masih kontroversial, banyak hal-hal yang mengacau di sana. Sudahlah, sudahlah habitat di sana dihancurkan begitu besar. Ini ditambah lagi dengan diundangnya orang asing untuk tinggal di sana, itu artinya juga ingin menghancurkan kebudayaan secara terang-terangan. Ya dong, saya boleh dong berpendapat seperti itu. Jadi ini adalah gejala-gejala yang sebenarnya yang buruk bagi Jokowi sebagai penutupan uh, jabatannya di akhir-akhir periode ini. Saya rasa itu harus direvisi jika ini didengar oleh, ya saya tidak berharap didengar sebenarnya oleh para pejabat tinggi, tapi cukup untuk memberi pengetahuan atau peringatan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh para pejabat itu kita perlu curigai. Kenapa kita curigai? Apakah kita memiliki hak untuk mencurigai? Ya, karena mereka digaji. Bahkan pakaian mereka kita yang bayar. Jadi mereka bekerja, jika semua program kerja mereka itu atau beberapa program kerja mereka itu tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap Indonesia, itu artinya adalah pengkhianatan. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum.